Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi, salam sehat. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita memulai materi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran akan Ibu kirimkan dan bisa kalian lihat dan kalian baca sehingga kalian bisa mengerti, memahami, dan mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini pada bab 3. Sebelum kita masuk materi, sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini anak-anak kita belajar mengenai kedaulatan. Tapi untuk itu sebelum kita belajar mengenai kedaulatan, harap kalian ketahui bahwa sebuah negara, Indonesia itu adalah sebuah negara. Nah, sebuah negara bisa dikatakan menjadi sebuah negara harus memiliki persyaratan yang harus sudah dipenuhi. Nah, persyaratan di sini itu disebut sebagai unsur-unsur. Bagaimana sebuah negara bisa dikatakan menjadi negara harus memenuhi dan melengkapinya. Sesuai dengan berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, sudah disetujui bahwa persyaratan sebuah negara itu terdiri dari 2 unsur. Unsur yang pertama disebut sebagai unsur konstitutif atau secara de facto. Apa saja? Yang pertama meliputi harus memiliki rakyat. Yang kedua harus memiliki wilayah. Yang ketiga harus memiliki pemerintahan yang berdaulat. Jika sebuah negara sudah melengkapi ketiga persyaratan tersebut, negara tersebut bisa dikatakan menjadi sebuah negara. Untuk Indonesia sendiri, secara de facto, sejak tanggal 17 Agustus 1945, setelah dibacakannya teks proklamasi, Indonesia sudah sah menjadi sebuah negara yang sudah melengkapi persyaratan unsur konstitutif tersebut. Nah, untuk melengkapi persyaratan tersebut harus pula dilengkapi dengan unsur yang kedua, yaitu unsur deklaratif atau secara de jure atau tulisannya de jure. Nah, unsur secara deklaratif ini disebut juga sebagai unsur pelengkap. Apa saja yang termasuk dalam unsur deklaratif? Itu adalah pengakuan dari negara lain. Nah, bangsa Indonesia melengkapi kedua unsur tersebut atau unsur yang kedua itu ketika Indonesia mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain. Misal, Indonesia masuk menjadi anggota PBB atau Indonesia menjadi anggota ASEAN, karena itu mencakup kerjasama dengan bangsa-bangsa lain baik secara regional maupun internasional. Nah, sejak saat itulah bangsa Indonesia sudah lengkap melengkapi kedua unsur untuk menjadi sebuah negara. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu tentang kedaulatan, yaitu salah satu dari unsur konstitutif. Nah, mengenai materi kedaulatan, itulah yang akan kita bahas hari ini. Mari kita sama-sama belajar, mengerti dan memahami tentang kedaulatan pemerintahan yang berdaulat yang sebenarnya. Oke, kalian siapkan LKS-nya, buku dan alat tulis.